Halo Sobat Adsense, salam pintar. Berjumpa lagi bersama Kak Majid, tutor geografi adsense.id. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai soal SBMPTN yang berkaitan dengan materi sumber daya alam bagian kelima. Oke Sobat Adsense, mari kita perhatikan soalnya dari SBMPTN tahun 2015. Masalah sumber daya alam adalah penyebaran yang tidak merata, baik jenis maupun jumlahnya, dan nilai kegunaannya ditentukan oleh penguasaan dan teknologi. Oke, sekarang kita perhatikan adalah keywordnya adalah masalah pada sumber daya alam. Ada apa saja yang dia katakan di soal? Katanya adalah penyebarannya tidak merata, persebaran tidak merata, baik jenis maupun jumlahnya. Ada jenis maupun jumlah. Oke. Dan nilai kegunaannya, berikutnya adalah nilai kegunaan ditentukan oleh penguasaan dan teknologi. Penguasaan dan teknologi. Oke, kita urai soalnya seperti ini. Sebab barang tambang merupakan sumber daya alam yang terikat pada lokasi dan dapat menjadi sumber daya potensial atau aktual tergantung pada pemanfaatannya. Oke, ini soal sebab akibat. Kita perhatikan dulu premis yang atasnya. Teman-teman, bagaimana kita bisa tahu apa saja sumber daya alam itu? Nah, sumber daya alam itu kan bermacam-macam ya. Ada yang renewable, ada yang non-renewable resources. Nah, itu tergantung pada dia jenisnya apa. Nah, tetapi distribusi sumber daya alam pun tidak merata, teman-teman. Misalnya sumber daya alam berupa batu bara, misalnya kita bisa temukan di Pulau Sumatera bagian timur, kemudian di Kalimantan, kemudian di sebagian wilayah Papua, itu bisa kita temukan batu bara. Tetapi kalau kita jalan-jalan ke Kepulauan Seribu, tidak ada yang namanya batu bara di situ. Nah, artinya apa? Yang namanya sumber daya alam itu persebaran jenisnya. Nah, yang pertama jenisnya dulu, dalam batu bara itu ada yang berlimpah di satu tempat maupun di tempat yang lain. Sementara ada daerah yang tidak punya batu bara, tetapi dia misalnya punya minyak bumi. Dia punyanya misalnya sungai yang beraliran deras. Nah, itu adalah salah satu jenis perbedaan daripada jenis dari sumber daya alam itu sendiri. Maka apakah itu menjadi masalah bagi manusia dalam pemanfaatannya? Iya, karena ada satu wilayah yang dia punya kelebihan di sumber daya alam yang tertentu, tetapi dia tidak memiliki sumber daya alam yang lainnya. Atau misalnya ada satu negara yang tidak punya sumber daya alam tertentu, maka dia akan bergantung pada negara lain untuk mendapatkan sumber daya alam yang dia butuhkan. Misalnya adalah negara Singapura, dia tidak punya sumber daya alam berupa minyak bumi misalnya. Nah, tetapi dia tetap membutuhkan minyak bumi untuk menjadi pembangkit listriknya. Maka dia membutuhkan sumber daya alam minyak bumi tersebut dengan membelinya dari negara lain. Nah, itu bisa menjadi masalah bagi suatu wilayah atau suatu negara. Nah, itu nanti akan berlaku konsep ekonomi bahwa adanya keterbatasan atau yang namanya kita sebut dalam ekonomi sebagai scarcity, kelangkaan. Nah, dengan adanya scarcity ini nanti akan menyebabkan adanya masyarakat itu berusaha untuk mencari dan mengelolanya. Nah, kita lihat yang atas ini berarti dia benar atau tidak? Iya, dia benar ya. Sekarang kita lihat yang bagian bawahnya. Barang tambang merupakan sumber daya alam yang terikat pada lokasi dan dapat menjadi sumber daya potensial atau aktual tergantung pada pemanfaatannya. Oke, kita uraikan lagi soalnya. Barang tambang sumber daya alam yang terikat pada lokasi. Oke, dia terikat lokasi. Kemudian apa katanya? Dan dapat menjadi sumber daya potensial. Nah, barang tambang ini dia bisa menjadi sumber daya yang potensial. Bisa juga menjadi sumber daya alam yang aktual. Tergantung pada pemanfaatannya. Pemanfaatan. Oke. Barang tambang itu contohnya apa, teman-teman? Barang tambang itu contohnya kayak tadi ya, batu bara misalnya. Dia terikat pada lokasi tidak?
Iya, karena tidak semua tempat di permukaan bumi ini memiliki sumber daya barang tambang, misalnya batu bara. Atau misalnya barang tambang lainnya emas misalnya. Tidak semua tempat di bumi punya emas. Maka dia terikat pada lokasi? Ya, dia terikat pada lokasi. Dan dia bisa menjadi sumber daya alam yang potensial. Maksudnya potensial itu dia baru memiliki potensinya tetapi belum termanfaatkan. Dengan sumber daya alam yang sudah aktual, artinya dia sudah termanfaatkan, tergantung pada pemanfaatannya. Nah, benar tidak? Benar ya teman-teman ya? Iya, benar. Nah, tapi apakah ada hubungan sebab akibatnya? Kita lihat. Hubungannya harus sebab akibat, kausalitas. Masalah sumber daya alam adalah persebaran yang tidak merata, baik jenis maupun jumlah, dan nilai kegunaan ditentukan oleh penguasaan dan teknologi. Sebab barang tambang merupakan sumber daya alam yang terikat pada lokasi dan dapat menjadi sumber daya potensial atau aktual tergantung pada pemanfaatannya. Adakah hubungan sebab akibatnya? Ada tidak? Tidak ada ya teman-teman. Karena tidak ada, maka kita jawab dia sebagai B. Betul-betul dan tidak ada berhubungan. Sekian Sobat Edson untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat Edson juga bisa mengunjungi edson.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat Edson, salam pintar!